Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan pagi hari ini, kembali Tuhan percayakan untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita jauh melakukan segala aktivitas kegiatan kita di hari ini, tentunya kita mau dasari semuanya dengan firman Tuhan. Di hari-hari ini, berapa banyak kali kita terbawa dengan berita-berita yang mungkin membuat kita khawatir, gelisah, takut, dan lain sebagainya. Kita begitu update dengan berita-berita yang tidak pasti, tidak menjamin hidup kita. Tetapi pagi hari ini, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan, hoax versus firman Allah. Kita akan melihat bersama-sama Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, jelas firman Tuhan berkata bahwa harapan kita di dalam Tuhan itu sangat pasti. Berapa banyak kali kita punya harapan, tetapi pada kenyataannya tidak terjadi, pada kenyataannya semua tidak tergenapi, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi firman Tuhan menegaskan lewat Nabi Yeremia, kita renungkan sama-sama ayat ini. Begitu menjaminnya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ada 4 poin yang Tuhan katakan, yang Tuhan tegaskan di sini. Tuhan tahu rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Damai sejahtera, bukan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Banyak orang yang putus asa, kehilangan harapan di hari-hari ini. Bahkan tidak percaya dengan firman Tuhan. Lebih terbawa dengan berita-berita hoax yang ada di dunia ini. Mungkin harapan kita semuanya lenyap karena pandemi yang ada, karena corona. Tetapi sama-sama kita akan belajar konteks dari ayat ini. Ayat ini muncul ketika bangsa Yehuda bukan di dalam keadaan yang baik-baik saja. Mereka bukan di dalam keadaan yang enak-enak saja. Tetapi ayat ini muncul, mereka ada di bawah kekuasaan Nebukadnezar Raja Babel. Ketika mereka ada di pembuangan, muncul ayat ini untuk meneguhkan mereka, untuk menguatkan mereka sebagai anak-anak Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, di tengah-tengah kondisi yang membawa mereka kepada keterpurukan. Di sini sama-sama kita belajar. Mereka ada di pembuangan, rumah tempat mereka dihancurkan, tidak punya tempat ibadah. Ini sangat berlawanan dengan apa yang mereka pikirkan tentang status mereka sebagai anak Tuhan. Kita renungi saja status kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di hari-hari ini. Masihkah kita berpegang kepada firman Tuhan? Masihkah kita terbawa dengan perkataan Tuhan? Masihkah kita terbawa dengan perkataan firman Allah? Bukankah firman Tuhan berkata, apapun yang Tuhan katakan dalam setiap kehidupan kita, apapun yang dicatat di dalam firman Tuhan, Alkitab adalah firman Allah dan firman Allah adalah Allah sendiri. Jadi mari kita lihat, kita renungi saja. Di tengah keadaan yang seperti ini, banyak sekali hoax atau sesuatu yang kelihatannya menjamin hidup kita. Tetapi pada kenyataannya semuanya palsu. Dan kita akan melihat Yeremia 28 ayat 11 saya bacakan. Di sini perikop berkata Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Ayat 11 berkata seperti ini. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan. Dalam 2 tahun ini begitulah jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Ayat 12. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Kita lihat di sini firman Tuhan sungguh menjamin setiap kehidupan kita. Di pasal ini kita bisa melihat bahwa hoax yang terjadi, isu yang terjadi, perkataan dari Nabi Hananya itu sebenarnya tidak menjamin rakyat pada waktu itu. Rakyat pada pembuangan. Kalau kita lihat perkataan dari Nabi Hananya, 2 tahun ini begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar. Tetapi kita akan melihat perkataan Tuhan lewat Nabi Yeremia. Kita akan melihat manakah yang benar, manakah yang menjanjikan, manakah yang punya kepastian. Apakah perkataan dari Nabi Hananya ataukah perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri lewat nubuatan daripada Yeremia. Kita akan melihat pasal 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan
mengembalikan kamu ke tempat ini. Mungkin di hari-hari ini ada saja orang yang ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat perkataan-perkataan hoax, lewat perkataan-perkataan palsu. Tapi mau pakai rencana apapun itu, kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang berencana, pasti terjadi. Memang rencana Tuhan tidak instan bagi kita. Tetapi rencana Tuhan itu cepat atau lambat, itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan. Tuhan punya janji dalam setiap kehidupan kita. Ayat ini muncul untuk meneguhkan setiap kita, untuk mengkuatkan setiap kita. Jangan terbawa dengan hoax yang ada, terbawalah dengan perkataan firman Allah. Kalau kita baca ayat-ayat ini memang rasanya Tuhan sama sekali tidak adil, tetapi di pasal 29 ayat 7 kita lihat juga di sini, rakyat pada waktu itu sudah dalam masalah. Tuhan suruh mereka berdoa, berdoa buat kota mereka, berdoa buat di mana Tuhan buang mereka. Menjadi juga perenungan bagi setiap kita, dimanapun kita berada, di kota manapun kita berada, lebih daripada kita memperkatakan hoax atau masalah-masalah yang tidak menjamin setiap kehidupan kita, perkataan-perkataan yang tidak pasti, marilah kita berdoa buat bangsa kita. Kita berdoa buat kota kita di mana kita berada. Karena kesejahteraan kota juga adalah kesejahteraan kita bersama. Jadi mari terbawalah dengan perkataan firman Tuhan. Jangan terbawa dengan isu-isu yang terjadi di hari-hari ini. Kita tetap terbawa dengan firman Allah karena Tuhan menjanjikan harapan kita dengan penuh harapan. Harapan-harapan yang menjanjikan setiap kehidupan kita dengan berkat-berkat yang dari sorga. Tuhan kasih buat setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Tuhan menjadi perenungan di dalam setiap kehidupan kami. Apapun Tuhan yang terjadi di dunia ini Tuhan, mungkin lewat isu-isu yang ada, lewat perkataan yang ada Tuhan, yang mungkin Tuhan membuat kami takut, cemas, gelisah dan lain sebagainya Tuhan. Lewat perkataan-perkataan orang yang tidak pasti, biarlah Tuhan kami tetap berpegang kepada firman Allah. Karena ketika kami terbawa dengan perkataan firman Tuhan, kami percaya janji Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Janji dan rencana Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Di hari-hari ini Tuhan, kami akan melihat rencana Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini, buat pagi ini. Kami akan melakukan segala aktivitas kegiatan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.